penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus, tapi dalam politik orang mau ukur. Visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal? Mengirim anak ke barak itu dangkal. Jadi kita nonton kedangkalan. Dan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78, kedangkalan itu laku. Dan kita masih di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Market of stupidity. Gila. Jujur nih ya, tadinya gue tuh ngefans banget sama Bapak Rocky Gerung ini. Tapi setelah gue lihat video ini, buyar semua. Dari pernyataan barusan, banyak banget hal yang menarik yang pengen gue bahas. Pertama, beliau mengatakan kalau visualisasi KDM itu sudah bagus karena menghemat anggaran. Tapi dalam politik, visinya itu dangkal. Ini lucu, karena jelas-jelas visinya itu menghemat anggaran. Itu visinya loh Pak. Misinya yaitu memberantas semua anggaran-anggaran yang nggak penting. Visinya jelas banget loh itu. Kedua, hanya karena KDM mengirim anak-anak ke barak, Bapak bilang visinya dangkal. Visi misi KDM itu dari awal kampanye itu jelas. Mereka ingin warga Jabar yang berkarakter. Sekarang gue tanya, kalau anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, anak-anak yang ngelawan guru, ngelawan orang tua, tawuran, pakai sajam, karakternya apa? Preman karakternya. Makanya dikirim ke barak, biar selama di barak, karakter anak ini terbentuk. Yang mungkin tidak bisa didapatkan oleh anak ini di lingkungan keluarganya, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar rumahnya. Oleh karena itu dibantulah pembentukan ini di barak. Yang paling menarik buat gua yaitu pernyataan beliau yang mengatakan kalau hanya masyarakat dengan IQ 78 yang menikmati ini. Berarti Bapak mengatakan bahwa 62% pemilih KDM pada Pilgub Jabar kemarin itu IQ 78. Yang mana IQ 78 itu masuk ke dalam kategori keterbelakangan mental. Wow, ini penghinaan buat warga Jabar loh Pak. Bapak sadar nggak soal ini? Untuk orang yang hanya lulusan L1 filsafat, yang bahkan Anda tidak diperbolehkan lagi mengajar di UI, karena syarat untuk mengajar di UI itu adalah magister, ini lucu. Orang-orang yang mengkritik harusnya bisa kasih solusi dong. Kalau orang yang mengkritik tanpa solusi, itu omong kosong. Gue tuh sekarang masih bingung ya, kenapa semua orang berbondong-bondong mengkritik KDM? Gubernur di Indonesia tuh banyak loh. Kenapa KDM doang? Apa karena pergerakan KDM ini terlalu bagus, sehingga orang-orang yang punya kepentingan di masa depan, itu takut untuk bertarung dengan KDM, sehingga framingnya tuh dari sekarang gitu loh. Oh iya, Anda ini kan pernah bangun partai ya 2011 ya, Partai Serikat Rakyat Indonesia. Cuman gak lolos verifikasi. Gue juga ingat, Anda ini pernah bilang kalau seandainya nanti Partai Seri ini bangkit lagi, Anda yang akan maju menjadi calon presidennya. Rocky Gerung di TV One nyebut KDM Deddy Mulyono. Edan eta Rocky Gerung bae urang salah oge maneh ge melesetkeun KDM. Malah nganggap jelema-jelema anu resep konten KDM diakibatkan kedangkalan berpikir. Edan atuh masyarakat anu cinta ka KDM disebut berpikirna dangkal. Anjir karena kena luhur ilmu. Ya, memang maneh cerdas, pinter, segala ilmu sih karena teh boga di dinya mah ngan ilmu KWW bungkul meureun nu teu boga teh. Gila anjir. Moal aya nu leuwih pinter ti maneh, ceuk maneh mah moal aya nu leuwih bener ti maneh. Tapi nganajan masyarakat ceuk maneh dangkal berpikir tapi make rasa euy, make hate, make mata batin nembok KDM teh karasaeun ku batinna yen KDM teh jelema bener, lain jelema nu loba omong bungkul kawas maneh. Ayo ukur pinter debat, pinter diskusi kawas maneh meueuh mangpaatna. Beda jeung nu gawe langsung siga KDM Rocky Gerung. Olab ilmu cekolat mah maneh teh. Mun cekolat Sunda mah olab ilmu. Ilmu luhur tapi dimangpaatkeunna kan teu ecreud. Di sini gue berusaha menjadi penonton yang objektif gitu ya. Menurut gue pribadi ya, lebih baik dangkal tapi menghasilkan daripada dalam tapi nggak bisa ngasih manfaat. Banyak kok pohon yang akarnya kuat, batangnya tinggi, besar, tapi pohonnya pun tidak berdaun lebat sehingga orang tidak bisa berteduh, dan juga pohon itu tidak bisa berbuah, jadinya buahnya itu tidak bisa dimanfaatkan. Coba deh, tolong ya, Pak Rocky Gerung, tolong tunjukkan bagaimana visualisasi yang tidak dangkal dan turun langsung gitu, terjun ke lapangan itu kayak gimana visualisasi
visualisasi yang nggak dangkal itu seperti apa, lalu prakteknya seperti apa. Movement atau pergerakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu udah bagus. Yang namanya movement baru ya, itu pasti ada plus minusnya. Coba kita pikir dan kita telaah secara objektif omongan Pak Rocky Gerung ini. Bayangkan jika teori yang Pak Rocky Gerung sampaikan itu juga diterapkan di dalam barak militer. Jadi di dalam barak militer itu tidak hanya mendisiplinkan tubuh, tapi juga ada disiplin lewat pedagoginya. Buat kalian yang nggak tahu demagogi dan pedagogi, gue coba jelasin secara singkatnya ya. Demagogi itu adalah manipulasi emosi untuk kepentingan publik atau politik. Sedangkan pedagogi itu adalah metode atau ilmu atau metode pengajaran untuk pendidikan. Di sini ya, gue tahu kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang teoritis, ahli filsafat, dan juga kritisi gitu ya. Suka mengkritik pejabat-pejabat maupun pemerintahan gitu ya. Tapi permasalahannya, sekarang yang rakyat Indonesia butuhkan itu bukan teori lagi, bukan teoritis lagi, tapi praktek. Permasalahannya ya, kalau semuanya hanya diterapkan secara teori, semua orang juga bisa. Seperti Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung ini permasalahannya punya anak atau tidak. Di video yang sebelumnya, di videonya Pak Rocky Gerung, beliau menyampaikan bahwa anak itu menjadi natskal karena kreativitasnya sedang dibentuk. Iya Pak, saya sadar kalau kreativitas anak itu sedang dibentuk. Tapi saking kreatifnya Pak, anak-anak natskal itu bisa membun-bun orang loh Pak. Saking kreatifnya mereka itu bisa membahayakan orang lain loh Pak Rocky. Dan yang bikin gua bingung gitu ya, kenapa dibilang visualisasi kedangkalan gitu loh. Mengirim siswa-siswi ke barak militer itu adalah visualisasi kedangkalan. Kenapa dibilang dangkal? Itu adalah solusi dan cara terjun langsung kerja nyatanya Kang Deddy Mulyadi. Terus kalau menurut Pak Rocky Gerung sendiri harusnya seperti apa? Realisasinya itu harusnya seperti apa Pak? Sebenarnya satu sisi gue pun paham maksud dari omongan Rocky Gerung ya. Beliau ini ingin kita tidak terlalu cepat terkesima, tidak terlalu cepat menyanjung seorang pejabat gitu loh. Terutama ini yang lagi diomongin Kang Deddy Mulyadi gitu. Gue ngerti maksudnya Rocky Gerung, paham gue. Maksudnya Pak Rocky Gerung itu juga, beliau itu mau kita itu benar-benar objektif gitu. Melihat mana yang benar-benar tulus, benar-benar nyata, benar-benar jujur, dan mana yang hanya sensasi. Tapi permasalahannya ya, Kang Deddy Mulyadi itu lebih memilih dibilang menjadi orang yang dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengakui memiliki pemikiran yang dalam, tapi hanya membuat orang lain tenggelam. Dan Kang Deddy Mulyadi akan menghadapi segala kritikan dengan senyuman. Orang di dunia ini, di Jawa Barat, di Indonesia, yang teoritis dan memiliki segudang teori itu banyak, tidak hanya Rocky Gerung. Tapi orang yang memiliki solusi dan bisa langsung terjun serta kerja nyata, tidak semuanya itu seperti Kang Deddy Mulyadi. Teori itu memang perlu, teori itu penting, karena teori itu adalah landasan dan dasar. Tapi kalau teori tanpa kerja nyata sama dengan nihil. Sama seperti yang selalu gue bilang di konten-konten gue yang sebelumnya, teori dan prakteknya itu bisa berbeda. Teori itu adanya di buku, ya hanya teori, tapi prakteknya di lapangan itu bisa berbeda, bahkan bisa beda jauh dengan teori yang sudah dipelajari. Gue sendiri mengakui kalau Rocky Gerung itu adalah orang yang cerdas gitu, orang yang teoritis, filsafatnya tinggi, cerdas lah pokoknya. Tapi menurut gue kali ini ya, saking pintarnya seorang Rocky Gerung, pemikiran itu terlalu jauh gitu. Saking teoritisnya, beliau itu sampai nggak tahu apa yang dibutuhkan sama rakyat saat ini. Balik lagi, kalau cuma ngomongin teori, semua orang juga bisa. Coba kalau Pak Rocky Gerung yang turun terjun langsung ke lapangan, bisa nggak?